selama 3 hari, benar apa tidak? Jawab dulu. Benar. Sembahlah mayatmu itu. Udah Menyembah mayat. Ini. mayat. Saya ulang sekali lagi. Ikuti aja Bang Ayubi. Apakah benar Tuhannya umat Kristen mati selama 3 hari? Benar apa tidak? Kemana Tuhanmu sekarang? Kemana? Agama manakah Tuhannya pernah jadi mayat? Kristen. Mayat. Saya izin turun ya, Fandi ya. Ya siap Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mayat. Bang Andi, kita sapa dulu, ada Uni Rifa Bang Andi. Iya. Sapa dulu. Ini para istri Yesus berkumpul, silakan. Masya Allah. Terakhir pertanyaannya ya, agama manakah Tuhannya pernah menjadi mayat? Semua wanita-wanita dajjal para penghujat itu. Agama manakah Tuhannya pernah menjadi mayat? Itu bukan menjadi mayat, Bang. Itu tidak jadi mayat, itu bukan mayat. Berarti Yesus dikubur hidup-hidup? Yesus itu nggak mati sebenarnya. Oh, berarti dikubur hidup-hidup dia. Abang dengar? Menyembah mayat. Berarti dikubur hidup. Jalan yang namanya kerajaan maut. Oh, berarti dia dikubur hidup-hidup ya, Bang ya? Dengar dulu. Dia buset lah. Ya udah. Dikubur hidup-hidup. Bang Andi, kau dengar dulu saya jelaskan. Dengar dulu, Bang. Kalau punya otak itu belum sampai seperti Panjaitan loh. Dengar dulu. Kenapa Yesus itu dia masuk dalam yang namanya kerajaan maut. Dia datang rebut yang namanya kehidupan dari kematian. Makanya kenapa kami orang Kristen percaya bahwa ada yang namanya kematian kekal, ada yang namanya kehidupan kekal. Catat, Mbak Nur, coba kau buka di dalam Injil Lukas. Kau pegang Alkitab. Gak usah kok, jangan. Enak kali kau. Kamu salah sendiri, enak kali kau. Nyuruh-nyuruh kau. Kau pikir aku pembantumu. DP Muslim saja. Oh, jadi terakhir dari saya sebelum saya bikin kopi. Sebelum saya bikin kopi nih. Jadi di dalam Yesus itu tidak dikubur, mati dikubur hidup-hidup, sehingga di dalam kuburan dia masih bisa aktivitas ya di dalam kuburan ya, Bang ya. Benar ya? Jadi siapa sebenarnya penyembah mayat? Tapi kalau Pak Elvis, jadi Yesus ternyata nggak dikubur dalam keadaan mati, dikubur hidup-hidup, sehingga di dalam kuburan. Jadi di dalam kuburan itu Yesus aktivitas ya. Main bola dia, Bang Andi, main bola. Bang Andi itu kalau Bang Andi mau pengen mengerti, Bang Nora mau mengerti, ikut saja ke Kristenan dulu. Itu Kristen itu gampang sebenarnya. Dengar. Bang Nora, dengar saya jelaskan. Bagaimana caranya ikut Kristen? Akal dimatikan. B, imani saja. Udahlah, ngopi dulu. Ya udah, silakan Uni. Ini jemaat-jemaatnya ini silakan. Calon ibu pendeta loh. Dengar dulu, ibu pendeta. Apa? Dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 5 dia bilang begini. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi hari Sabat itu di hari Sabtu, tapi hari kemenangan itu di hari Minggu. Makanya orang Kristen itu kenapa ibadah hari Minggu? Hari Minggu itu ialah hari kemenangan Tuhan. Jadi kami orang Kristen. Saya nanya ibadahnya. Woi, Meti, saya kan nanya ibadahnya. Gak perlu kau tunjukkan sama saya ibadah kalian. Gak ada di dalam Bible kalian. Ibu lagi pegang Alkitab itu pantas. Ibu kan lagi pegang Alkitab. Ini tolong dibuka. Lihat baik-baik ayatnya. Apa mau kubuka? Apa mau kubuka? Ibu Apa kan mau bilang, kubuka? Yesus itu apa Tuhan? Kan ada di dalam itu dia bilang, anak manusia itu adalah Tuhan di atas hari Sabat. Entar dulu. Malik, ini Elvis kenapa Elvis ini? Ini Elvis kenapa ini? Jadi
kalau Mbak Nora dengan Satu-satu. Bang Andi bilang Satu-satu bicara, gantian. Jangan jongkok semua ini penyembah monyet gimana sih? Gak apa-apa. Apa izin saya nanti sama Uni ya, karena nanti jam 2 saya mau keluar Dengar dulu, ada urusan. dengar dulu. Dengarkan dulu, saya sedikit dulu Malimeti. Dengar dulu. Tadi saya kan diam dulu, tenangkan dulu Roh Kudusmu. Ya Nggak usah. ampun. Sebentar dulu, masa kau ini sama perempuan kau saya tadi diskusi sama Pak Mat. Borjong. Sama Pak Martin ini sudah enak sebenarnya. Aduh, Elvis, weh, kau pakai dulu HB-nya bini kau dulu kau. Kau ini kepanasan kali kau sama aku kau. Kau dengarkan dulu Ibu Penditi mau ngomong. Nah, dengarkan ya. Saya tadi diskusi sama Pak Martin ini sebenarnya enak. Konsep apa? Konsep memakai akal baru mengimani ketuhanan. Konsep ketuhanan memakai akal baru mengimani. Nah, biar Oh, saya tidak close bisa. saja dulu ya. Oh, tidak bisa. Sebentar dulu Malimeti. Nanti gantian. Iya, nanti ada Unirifa di sini dengan Bang Handi gitu loh ya. Ya, Nah, izin dulu, jadi karena makanya saya dikit-dikit kawan-kawan bantu tap-tap ya, yang di bawah bantu tap-tap. Lanjut itu. Oke. Nah, jadi begini, makanya kalau di dalam keislaman kami menggunakan akal dulu baru mengimani. Nah, contoh Tuhan seperti yang dibilang yang dipertanyakan Bang Handi, apakah mungkin Tuhan menciptakan manusia baru manusia melahirkan Tuhan? Nah, ini baru pakai akal ya. Memang Tuhan itu adalah maha kuasa. Tapi tidak mungkin kekuasaan dia ini menjadi tidak maha karena dia menjadi seorang ciptaan. Begitu ya Malimeti ya, pakai akal makanya saya bilang. Makanya kalau kau diskusi sama Bang Handi, hati-hati kalau kau menggunakan lidahmu, nanti kau jadi pusing ya. Paham kau ya Malimeti ya? Pak Martin, thank you Pak Martin ya diskusinya. Saya standby dulu, saya apa? Oke. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi. Terima Oke kasih. Pak Martin. Ya sama-sama. Pak Martin ini enak, nggak seperti Malimeti, kepanasan. Malimeti, kepanasan kau kan? Ya, kawan-kawan Malimeti. yang Kristen yang bisa dialog, kalau bisa typing ya kalau mau naik ya kawan-kawan Kristen ya. Kami siapkan 2 slot, silakan untuk kawan-kawan Kristen kirim permintaan, tapi typing dulu di bawah saya Kristen. Terus naik ya kawan-kawan ya, silakan kawan-kawan Kristen. Iya, Unirifa saya tadi lupa. Assalamualaikum Unirifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Nois, sehat Kak? Udah sehat enggak? Udah sehat? Alhamdulillah udah bangkit di hari ketiga. Wow. Suaraku kedengaran? Iya kedengaran. Besarkan aja Uni apa? Oke. Pagi. Saya ingin lebih terfokus kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah lancarkan lisan saya menyampaikan, mengabarkan apa yang dimaksud dengan hukum-hukum Allah, entah itu disebut sebagai al-huda, al-zikra, al-Qur'anul Karim. Kita berdiskusi dengan teman-teman non-muslim di sini sebagai bentuk ingin merubah mindset atau ingin mengajukan, mungkin bukan merubah ya, lebih memberikan wawasan kepada teman-teman Kristen. Kami Muslim punya ide dan gagasan seperti ini. Kami Muslim punya keyakinan seperti ini. Perkara teman-teman Kristen terima itu atau tolak itu tidak menjadi urusan bagi kami. Saya hadir di sini, motivasi awalnya adalah membela agama saya dari tuduhan dan syubhat. Tapi kali ini motivasi pun bertambah dan berubah. Apa itu? Bukan hanya sekedar membela, tapi mengabarkan kesesatan berpikir yang tidak ada kaitan dengan agama. Apa itu? Peradaban ini. Ketika para filsuf hadir untuk memberikan kepada kita wawasan berkaitan dengan filsafat, apa itu ontologis dan apa itu epistemologis, lalu kita sepakati dalam ruang akademis, tiba-tiba ada orang-orang yang tidak pernah belajar hadir di hadapan publik, bicara dari sisi dirinya sendiri, dan itu tidak bisa diterima. Hak kita sebagai manusia normal untuk membantah logical fallacy dan penistaan terhadap entitas yang disebut dengan Tuhan. Maka saya hadir di sini untuk mencoba transfer knowledge dan berusaha transfer attitude dan mendapatkan transferan dari kalian knowledge dan attitude untuk edukasi kepada publik. Kapasitas saya apa? Sebagai mahasiswi pendidikan agama Islam yang diberikan tanggung jawab belajar dan mengajarkan. Itu kredibilitas saya di sini. Nah, saya ingin mengajak kita berbicara tentang esensi Tuhan. Saya mau teman-teman Kristen mengerti nggak sih kalian
Jabarkan kepada kami. Apa kalian tahu apa itu Tuhan? Nanti kalau kalian katakan Tuhan itu adalah botol kecap, maka kita selesai sampai di situ. Imani Tuhan kalian yang botol kecap, atau Tuhan saya adalah manusia yang pernah mati. Tapi ketika kalian sampaikan klaim ini di publik, saya bukan hanya sebagai seorang muslimah, bukan hanya sebagai seorang mahasiswi, sebagai manusia ibu rumah tangga yang mengajarkan anak saya bahwa yang namanya Tuhan itu tak akan mati, berhak untuk mengkritisi argumen kalian. Maka tolong kalian di sini, ketika berbicara tentang entitas yang kalian panggil dengan Tuhan, bawalah literatur. Kecuali kalianlah Tuhan itu sendiri. Atau jangan-jangan kalian asistennya Tuhan. Kalian tidak butuh literatur. Maka kita bicara dari sisi apa? Kebenaran subjektif. Kebenaran keimanan kalian tanpa dasar. Nah, maka minta tolong saya, supaya saya tidak merendahkan diri saya menjadi manusia yang tidak memiliki sisi akademis, tolong naikkan value kalian. Mari kalian bicara, wahai saudaraku Kristen yang memang berhak menjadi orang Kristen di Indonesia, karena kita terikat perjanjian bahwa Kristen diizinkan menjadi agama di Indonesia, maka toleransinya kami umat Islam dengan membiarkan kalian. Bahkan sekarang kapitayan, ajaran kejawen pun sudah boleh di Indonesia. Apalagi kalian, kalau kalian ingin menyembah roh, kalian ingin menyembah manusia yang pernah mati, it's okay. Tapi minimal ketika kalian bicara di hadapan publik, belalah iman kalian dengan literasi yang bisa ditangkap oleh publik sebagai sisi akademis edukasi, bukan cocongorlogi atau asumsi liar yang datang dari otak kalian yang mencoba untuk merusak peradaban. Oke? Nah, saya masuk dalam ranah Islam. Islam adalah berasal dari kata salam, salim, dan juga aslam, suci, keselamatan, dan kepatuhan. Maka Islam sendiri adalah sebuah ajaran, sistem. Islam adalah sistem, di mana di situ ada konsep, di mana di situ ada aturan, di mana di situ ada esensi-esensi yang harus dipahami. Maka Islam, kalau kita bahasakan dalam bahasa aslinya, adalah din, yang dalam bahasa Indonesianya kita pahami sebagai agama dari Allah Rabbul Alamin. Ya, ingat, Islam bukan hanya sekedar aturan, tapi juga sistem, tapi juga konsep. Islam melingkupi semua elemen, bukan hanya dari sisi manusia, tapi baik umur, baik gender, karena Islam rahmatan lil alamin. Nah, saya mengklaim, bukan hanya sekedar klaim, saya akan bisa buktikan itu. Tapi tolong teman-teman Kristen yang ingin diskusi dengan saya dua arah, kalian bawa data. Kalau kalian cocongorlogi, tolong kalian buka room cek kodam aja. Saya tidak tertarik. Oke? Nah, oke, saya akan lanjut. Allah adalah ismul zat wajib al-wujud. Dalam literasi akademis yang diterima oleh dunia, baik kamus Oxford, KBBI, kamus Al-Munjid, dan bahkan saya pastikan literasi yang memuat asma mulia ini hanya Al-Quran. Maka Allah adalah nama Tuhannya umat Islam. Siapa dia? Dia adalah entitas yang laisa kamislihi syai'un. Entitas yang tidak terindrakan. Maka tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mampu mendeskripsikan zatnya, karena dia laisa kamislihi syai'un. Tapi karena dia mencintai kita, dia tahu kita tidak akan bisa memasukkan dia ke dalam akal karena dia pencipta akal, maka dia utus nabinya untuk memperkenalkan dirinya kepada kita dan mengajarkan bagaimana cara mengenal dia. Oke, satu kunci, Allah adalah laisa kamitslihi syai', tidak akan terindrakan. Maka tidak ada satupun mata yang mampu memandang Allah. Dalil yang akan saya bawa adalah pertama, Quran surat Al-Baqarah. Ini dari literasi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan fa'akazatkumus sa'iqah. Ya. Di sini wa antum
wa antum tanzurun. Di sini adalah sebuah informasi yang datang dari Allah. Bagaimana dulu orang-orang dari suku Bani Israel ketika dipimpin oleh Musa alaihissalam sebagai nabi bagi mereka, sebagai pemimpin bagi mereka, dan juga sebagai raja seharusnya bagi mereka. Karena dia juga adalah seorang Mosia. Yesaya pasal 19, Musa diutus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Maka sebagai Mosia atau juru selamat, Musa mengajarkan untuk mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Maka muncullah dalil Shema Israel dari perspektif Bani Israel atau Yahudi. Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Maka entitas yang dipanggil oleh Musa sebagai Adonai ini adalah entitas yang Ehad, satu-satunya, ya. Nah kemudian tidak terlihat. Dalil ini adalah wa isqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akadzatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Ini adalah keingkaran Bani Israel. Ketika Musa sudah ditunjukkan, Musa sudah mempertontonkan betapa dahsyatnya Allah, melalui perantaraan Musa dia bisa membelah lautan, lalu mereka terselamatkan. Kami tidak akan beriman kepada Allahmu Musa, kepada Tuhanmu, kepada ilahmu Musa, sebelum kamu bisa melihat bagaimana Tuhan itu bentuk. Ya, tak tahu dirinya manusia, sudah diberikan keselamatan, masih ingin melihat Tuhan, tak tahu malu, tak tahu diri, tak tahu tempatnya, tak tahu kalau matamu itu adalah indera yang jangankan melihat Tuhan, matahari pun kau tak bisa lihat. Tiba-tiba kau ingin melihat manusia, melihat Tuhan, tak tahu malu. Ini ketika itu Allah matikan mereka. Ya, ketika itu setelah mereka menuntut kepada Musa, kami nggak akan beriman kepadamu, kepada Tuhanmu Musa, sebelum kami melihat Tuhanmu. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Lalu Allah membangkitkan mereka setelah mereka mati. Allah hukum mereka dengan kematian supaya mereka bersyukur. Begitulah dahsyatnya cinta kasih Allah kepada mereka. Nah, lalu kemudian Nabi Musa sendiri kekasih Allah yang bergelar Kalimullah, kalau tidak salah ya, kalau saya salah kata-katanya saya minta mohon maaf, ikhwah tolong perbaiki. Orang yang berkata langsung dengan Allah bukan berarti dia melihat Allah sebagaimana wujud Allah, tapi dia mendengarkan perkataan Allah. Maka apa katanya? Karena dia adalah orang yang, manusia itu wajar memiliki sisi penasaran. Sesungguhnya maka kemudian Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah. Ini terdokumentasi. Allah sampaikan informasinya dalam surah Al-A'raf ayat 143, ya. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-sekali tidak sanggup. Inilah cintanya Allah. Bukannya Allah yang tak mampu memperlihatkan dirinya kepada makhluknya, tapi wahai makhluk, kalian tak mampu melihat Allah. Ketika mata kalian yang lunak itu memiliki ketidakmampuan lihat itu gunung. Ya, maka saya lanjutkan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-143. Tuhan berfirman, kamu sekali-sekali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikan gunung itu hancur. Mata kalian itu lunak. Dicolok aja tuh keluar itu biji mata. Gunung itu ada batu di dalamnya, ada elemen-elemen yang sangat kuat. Bahkan gunung pun ketika hendak dilihatkan Allah, hancur. Jadi bukan Allah yang tak mampu memperlihatkan dirinya kepada makhluk, tapi makhluk yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat Allah. Akan mampu kita kalau Allah upgrade kemampuan kita. Makanya di surga nanti kita akan melihat Allah. Nah, jadi orang Kristen adalah makhluk yang paling kurang ajar menurut saya berdasarkan dalil ini. Kurang ajar daripada Bani Israel. Bani Israel baru minta aja sudah mematikan. Orang Kristen berani-beraninya mengatakan Tuhannya berkelamin, Tuhannya mati. Jangankan untuk dilihat, ditowel. Mereka mengatakan, mohon maaf, ini adalah perspektif saya sebagai seorang akademisi dan sebagai seorang manusia yang mendapatkan literasi dari Yahudi dan juga dari Islam, bahwa orang Kristen itu avodazarah menurut Yahudi, penyembah berhala. Menurut saya pribadi, orang Kristen adalah makhluk paling terkutuk. Kenapa? Mereka mengatakan Tuhan terkutuk. Galatia pasal 3 nomor 13.
Orang Kristen adalah manusia paling lancang mengaku sebagai anak Tuhan. Paling lancang mengatakan Tuhan, jangankan bisa dilihat coy. Bahkan dia mati tersalibkan dengan hina nista. Inilah kenapa kalian semakin disesatkan oleh Allah ketika membaca Al-Quran. Karena kekejian yang kalian lakukan itu merendahkan Tuhan sejauh-jauhnya. Padahal ingat dalam Imamat pasal 24, ya, dalam Imamat pasal 24, siapa yang menghujat nama Tuhan, dia mati. Penghujat Tuhan akan mati. Kita baca dalil. Imamat 24. Loh. Kena ini Uni. Jadi report lah. Ayah kena Uni, kena. Disapa dulu ya Bang, siapa ini? Bang Gus, Bang Guk sama Alan. Selamat siang, assalamualaikum. Kalau Muslim mute-nya dibuka. Guksur sama Alan, silakan perkenalkan diri, agamanya apa, silakan berdua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di mute dulu Bang ya. Kalau bisa Bang, kita gantian dulu. Kita gantian karena kita mau naikkan kawan-kawan Kristen ya. Oke Bang. Nonton nyimak di bawah aja ya Bang Alan ya. Oke Bang. Ya oke, silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan ya. Bang tadi Guk, waduh sudah turun. Muslim berarti. Silakan Uni dilanjut. Silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan, typing ya. Oke, maaf ya tadi saya di report, nggak apa-apa ya. Mati satu tumbuh 1000 akun. Akan ada 1500 akun Unirifa. Ya, jadi jangankan akun mati. Para ulama, jasad mereka dipukuli ketika menyampaikan kebenaran. Nah, ini dalam lintas dialog agama. Maka kita mengajukan ide, gagasan, dan pemahaman. Tidak ada kaitannya dengan bahwa saya harus menjaga perasaan kalian. Karena kebenaran itu tidak mengenal perasaan. Ya, nah saya sampaikan kembali dalam kitab Imamat pasal 24 nomor 11 kita bacakan. Ya, saya bacakan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Solomit binti Dibri dari suku Dan. Ya, kita lanjut, kita baca semuanya saja. Teman-teman silakan buka. Saya tidak akan mengurangkan satu huruf saja untuk membaca kitab suci kalian. Karena saya terlarang untuk, kalau saya lakukan itu saya menghina kitab suci kalian. Saya mengajak kalian untuk sedikit boleh. Kawan-kawan di bawah yang Kristen dulu ya, kawan-kawan izin. Kawan-kawan Muslim jangan dulu kirim permintaan. Kasih kesempatan untuk kawan-kawan kita Kristen yang naik. Oke, izin kawan-kawan. Kalian yang Kristen punya hak di negara kita untuk membela diri dari apa yang saya sampaikan. Tapi saya berharap sisinya akademis, bukan cocongorlogi. Saya tidak sedang memusuhi kalian, saudaraku. Saya sedang mengajak kita critical thinking karena saya seorang calon guru. Di mana salah satu bab mata kuliah saya adalah critical thinking dan deep dialogue. Saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang terasa pedih, bukan untuk menyakiti hati kalian, tapi untuk menjadi obat buat kalian. Yang namanya luka kalau perih dikasih obat memang pedih, brother. Ya, oke. Saya lanjut. Ia dimasukkan dalam, kemudian kita lanjut tentang perempuan ini. Perempuan tadi yang mengutuk nama Tuhan, ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya di atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahan sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah dihukum mati. Kok Kristen berani-beraninya menerima surat Paulus Galatia pasal 3:13? Siapa Yesus? Allah. Pada mulanya firman bersama Allah. Ternyata firman adalah Allah. Ternyata ini adalah Allah yang terkutuk di tiang salib. Galatia pasal 3:13. Wow. Bani Israel membunuh anak perempuan, anak-anak yang tidak tahu mana baik mana betul, dibunuh karena mengutuk nama Tuhan. Lah kok Kristen mengatakan bahwa mengutuk Tuhan adalah sebuah doktrin keimanan yang harus diimani?
Pertanyaan saya, apakah Kristen ajaran dari Bani Israel atau ajaran dari Tuhan Bani Israel atau ajaran iblis yang mengutuki Tuhan Bani Israel? Silakan dijawab. Saya tunggu teman-teman Kristiani untuk dialog terbuka dengan saya. Kenapa saya lakukan dialog ini? Karena saya adalah seorang apologet, bukan polemikus. Saya tidak mempolemikkan urusan itu, urusan kalian. Tapi saya apologet. Saya membela kemuliaan Tuhan. Sebenarnya saya tidak hanya membela Tuhan saya di sini. Sebenarnya saya juga sedang membela Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Moses, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yesus. Saya bela kehormatan Tuhannya Yesus, Musa, Abraham. Kalau saya dihakimi karena membela kehormatan Tuhannya Yesus, silahkan. Tapi saya bangga ketika saya harus menyampaikan ini. Bantah argumen saya by literation, not forbid, not with cocongorlogi, because I don't need it. Terima kasih. Saya tunggu kalian teman-teman. Baik, Gus Parto, selamat siang. Gus Parto, Boneka Jahil, selamat siang. Boneka Jahil, selamat siang. Kristen atau Muslim? Bang. Sorry bang. Yang mana yang Kristen? Yang mana yang Kristen? Saya Muslim ya. Sini saya turun aja dong. Ya, dibawa aja kawan-kawan Muslim dulu ya. Iya, kasih yang non Muslim aja. Kristen. Iya. Siap. Okay. Thank you bang, thank you. Siap. Oke bang. Ya. Bang Gus Parto, Kristen atau Muslim bang? Hindu? Wah, unik. Gimana nih? Ada Hindu nih? Baguslah kalau ada Hindu. Oke, lanjut. Hindu silakan bertanya aja. Teman-teman Nunis, silakan kalian bertanya. Tema kita kali ini esensi tentang Tuhan secara universal dan by Islam dan secara Islam. Saya akan menjawab pertanyaan kalian tentang, jangan lari dari topik ya, karena saya juga punya kemampuan terbatas. Literasi yang saya siapkan adalah esensi Tuhan. Maka teman-teman silakan bertanya. Bagi kalian teman-teman Kristen, kalian berhak membantah. Bahkan kalian berhak melaporkan saya kalau kalian menganggap ini adalah penistaan. Tapi tolong persiapkan mental dan literasi kalian. Karena saya adalah wanita yang sudah tidak punya lagi ketakutan untuk dihabisi. Bahkan mati bagi saya adalah sebuah cita-cita. Karena saya yakin ketika saya mati dalam keadaan membela kehormatan Tuhan Rabbul Alamin, saya mati dalam keadaan mulia. Maka ketika kalian ingin membantah saya, silakan bantah pakai data. Karena ini adalah hak demokrasi. Ini demokrasi. Ini adalah hak saya menyampaikan apa yang benar menurut saya. Dalam ranah undang-undang kita membiarkan. Maka saya tidak mengganggu ketika kalian mengimani iman kalian. Saya tidak mengganggu ketika kalian ibadah. Tapi dalam dialektika, mari kita bahas pakai literasi. Argumen saya tolong dibantah. Silahkan teman-teman Kristen. Paus, siapa yang bicara? Yang boleh berbicara nih, Paus? Ya udah bicara lo, Chris. Oke, makasih. Topiknya, ntar dulu. Topiknya itu esensi yang maha esa, esensi yang disembah, esensi Tuhan itu sendiri. Itu topiknya, silakan. Oke, makasih Bang. Selamat sore Bunda, selamat siang Bunda. Selamat siang, my brother CNKRI. Berbeda keyakinan dengan saya? Siap Bunda, saya Siap. Kristen Katolik. Brother, semua argumen yang saya sampaikan kalau saya salah, silakan luruskan. Anda punya hak. Saya akan sudi meminta maaf kalau memang saya terbukti bersalah ketika menyampaikan argumen atau hujah tadi. Tapi tolong dibawa antitesis. Meluruskan dengan cara tunjukkan yang benarnya seperti apa. Dan with literation. Tapi ketika saya tidak bisa dibantah, apa salahnya menerima kebenaran? Silakan Martin. Boleh menyatakan, boleh bertanya. Tadi saya mendengar Bunda mengatakan bahwa Yesus terkutuk. Yes. Itu dasarnya di ayat yang mana itu Bunda? Galatia pasal 3 nomor 13. Oke, saya bacakan. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan Salah baca. Diulang.
Kristus telah Hati-hati menebus membaca kita kitab dari- suci kalian ya, karena kami sangat mencintai teman-teman Kristen dengan menghargai kitab kalian, maka kami saja berusaha untuk baca, kadang kami baca perikopnya dan kami tidak menghilangkan satu huruf. Jadi di hadapan kami tolong kalian jangan hina kitab kalian dengan membelintir, mengurangi, baca baik-baik. Kalau kalian bilang, oh saya baca versi AYT, saya baca versi selebernya, atau saya baca versi TL-nya, ajukan kepada kami biar kami bisa rujuk. Kenapa? Kami menghargai kitab kalian, kami tidak mau mempelintir kitab kalian. Silakan. Ya, yang tadi saya baca itu terjemahan baru ya. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berdasarkan ayat ini, Ibu mengatakan Yesus terkutuk. Yes. Sekarang orang yang terkutuk pada waktu itu artinya di sebelumnya dia berbuat dosa, sehingga dia terkutuk dan dihukum di kayu salib itu. Iya. Sekarang sedangkan kalimat di sini Yesus menjadi kutuk karena kita. Iya. Artinya Yesus ini menanggung kutuk yang manusia buat, dia tanggung semuanya. Artinya Oke. bukan dia yang berbuat dosa, tetapi manusia lain yang berbuat Betul. dosa. Kemudian Betul dia sekali. menanggungnya begitu. Betul. Apa yang itu saja yang mau dinyatakan saya tanggapi? Ya. Oke. Silakan langsung ditanggapi saja. Itulah kenapa saya katakan kalian itu extraordinary umat terkutuk. Kalian bukan hanya terkutuk, level kalian itu sudah tinggi daripada terkutuk. Mohon maaf ya, kalau ada kata ini manusia tidak terkutuk misalkan di bawah, ini manusia terkutuk di atas. Ada lagi di atas ini, kalianlah di atas ini. Lebih terkutuk daripada terkutuk. Kenapa? Kalau orang-orang yang mengutuk seseorang karena memang layak untuk dikutuk, masih baik-baik sajalah. Kalau ada Tuhan yang terkutuk karena dia memang layak dikutuk, is okay. Tapi yang lebih kurang ajarnya adalah mengutuk orang-orang yang tidak pernah asbabnya terkutuk. Dia baik benar malah dikutuk dia. Lebih kurang ajar kalian daripada orang terkutuk. Makanya Galatia pasal 3 ayat 13 menyatakan orang yang tidak layak dikutuk, orang yang tidak berhak dikutuk, dijadikan terkutuk. Lebih keji kalian daripada orang terkutuk, karena kalian mengutuki orang-orang yang tidak layak terkutuk. Sedangkan orang yang layak terkutuk saja dalam Islam itu kadang-kadang harus diberikan dulu masukan. Jangan anak kecil, orang-orang yang belum tahu melakukan perbuatan terkutuk, kadang kami harus nasihati dulu. Janganlah begitu sayang, kembalilah ke jalan Allah. Bahkan kaum kafir pun yang sudah dikutuk oleh Allah, kami wajib berlaku adil kepada kalian. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kata Allah kami. Katakanlah dengan hikmah kepada orang-orang kaum kafir itu. Jangan langsung kutuk-kutukin mereka. Lah kalian orang benar, udah dia jalannya lurus, dia tidak salah, Tuhan lagi. Kok kalian kutukin? Kalau dia penjahat kalian kutuk, oke lah, is okay, itu pun masih nggak boleh karena dia Tuhan. Karena dalam Imamat pasal 20 tadi, 14 tadi mengatakan barang siapa mengutuk Tuhan itu dihukum mati. Mau Tuhannya jahat kek, Tuhannya baik kek, Tuhannya bengis kek, bodoh amat. Yang penting kalau mengutuk Tuhan dalam Imamat itu dia harus mati. Imamat 24 nomor 14. Imamat 24 ayat 11 sampai ayat 14. Mau Tuhannya membunuh anak-anak kek, mau Tuhannya pernah buka celana dalam kek, mau Tuhannya mengambil bini orang dikasih ke orang lain kek, bodoh amat, gak boleh dikutuk, itu Tuhan. Apalagi ini Tuhan dia gak pernah berbuat salah, Tuhannya baik sekali, Tuhannya tak pernah berbuat dosa. Lah kok dikutukin, double-nya double terkutuk. Kalian ibarat kata kalian udah extraordinary. Itu kata saya. Begitu brother. Oke Bunda. Saya ajak Anda dulu untuk meletakkan sebuah sudut pandang. Menurut Anda, ketika menghukum orang yang jahat itu benar atau tidak? Gimana Bunda? Ketika menghukum orang jahat, mengatakan kamu jahat kepada orang jahat itu salah atau tidak? Mengatakan kamu jahat Kepada orang jahat itu benar atau salah? benar. Nah, benar. Bagus. Mengatakan orang benar jahat salah apa benar? Mengatakan orang jahat, Mengatakan orang baik-baik, orang benar bahwa dia adalah jahat itu benar atau salah? yang salah orang yang mengatakannya itu. Bagus. Maka mengatakan terkutuklah orang yang tidak layak dikutuk itu adalah orang yang salah menurut Martin.
jalan nalarnya. Nah, silakan kamu jelaskan. Ya, artinya bahwa Yesus itu kita pakai bahasa sederhananya, artinya Yesus difitnah begitu, menjadi korban. Ya, Difitnah siapa? Siapa yang memfitnah Yesus? Di sini bahasanya bahwa Yesus itu sendiri yang sengaja mengorbankan dirinya, bahasa kalau dari Galatia. Oh, dia memfitnah dirinya sendiri? Bukan, dia mau mengorbankan dirinya. Supaya orang memfitnah dia? Bukan, Bu. Dia mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa orang yang lain. Tahukah dia ketika dia mengorbankan dirinya orang akan memfitnah dia? Iya, betul. Dia tahu. Dan dia biarkan itu? Yes. Siapa yang salah kemudian? Ketika ada orang yang sengaja berbuat salah, lalu disalahkan sama orang, siapa yang kemudian yang salah? Dia sengaja menghukum dirinya, kemudian dia dikatakan terkutuk karena dia menghukum dirinya, dan dia tidak membela dirinya sendiri, lalu orang katakan dia terkutuk. Itu fitnah atau kenyataan? Gini, Bu. Misalnya ibu punya anak yang bersalah. Ganti dong, jangan begini. Begitu saya sekali. Ya. Biar enak. Nah, begitu. Misalnya ibu punya anak yang bersalah, kemudian ibu yang mau mengorbankan dirinya untuk anaknya selamat, ibu yang jadi hukum. Saya nggak bodoh, saya nggak mau, karena saya nggak sebotol itu. Anak saya tidak akan saya lepaskan dari tanggung jawabnya. Kenapa? Kalau saya mengambil hukuman untuk anak saya yang salah, maka saya mengajarkan dia tidak bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Saya nggak sebodoh itu. Saya adalah seorang calon guru, di mana kami diajarkan bahwa ada namanya critical thinking, ada punishment, ada rewards. Ketika anak saya tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan dia, anak ini akan jadi bebal besarnya nanti. Maka ketika dia salah, maka anak ini akan jadi orang yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Saya nggak mau sebodoh itu. Saya tidak akan mengorbankan nyawa saya demi menanggung kesalahan anak saya. Tapi saya akan korbankan nyawa saya kalau anak saya tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak harus dia hadapi. Contoh ya. Anak saya ingin ada motor, dia mau diserempet. Ada dua keputusan yang harus saya lakukan. Saya ambil dia, saya korbankan diri saya, nggak apa-apa. Tapi dia yang salah, dia merampok bank, lalu saya masuk tahanan. Enak kali anak saya. Lebih baik saya ambil anak itu, saya yang akan masukkan dia ke dalam penjara. Kau merampok bang anakku? Bagus. Pak polisi, tangkap ini durjana ini. Aku melahirkannya, ternyata setelah aku didik jangan merampok, dia merampok. Berikan dia hukuman di penjara Pak polisi, biar dia tahu kalau merampok itu adalah perkara jahat. Tapi ketika dia itu melakukan sesuatu yang dia tidak tahu, saya akan bela dia. Tapi dia sudah tahu itu merampok jahat. Dia merampok. Saya telepon, kata Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Kata Nabi saya, kalau Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Nabi saya ajarkan begitu. Sayyidina Umar Ibnu Khattab memukul anaknya hingga meninggal karena dia melakukan kesalahan. Begitu kami diajarkan. Tidak ada umat Islam diajarkan bodoh ketika anakmu salah lalu kau yang menanggung kesalahannya. Supaya besar dia menjadi anak yang lebih bejat lagi daripada itu. Maaf. Manusia ini punya natur. Naturnya berbuat salah. Ketika kesalahannya tidak dihukum, apa yang terjadi? Jangankan manusia yang hidup di tahun 2024, zaman dulu Bani Israel berapa kali dihajar oleh Tuhan mereka? Apakah mereka langsung bertobat menjadi baik? Nehi acakarengge. Kalian lihat sekarang ini mereka semakin membabi buta membunuh anak-anak Palestina. Padahal mereka sudah habis dihajar Tuhannya. Apalagi nggak dihukum. Saya tidak sebodoh itu. Persoalannya ini sudah menyangkut nyawa, bukan kesalahan soal di penjara atau hukuman ringan lainnya. Nyawa apa yang tersangkut? Masa Nyawa Yesus tersangkut betul di tiang salib. Nyawa apa yang tersangkut? Coba jelaskan saudaraku. Gini. Maksud persoalan tadi saya bertanya soal apakah seorang ibu tidak rela mengorbankan nyawanya untuk menggantikan nyawa anak-anaknya. Tergantung. Kalau anak saya ternyata gagal ginjal, gagal jantung, yang itu tidak dia inginkan, bukan hasil kejahatan, dan saya ingin menyelamatkan hidupnya, dia bisa lebih panjang hidupnya, nggak apa-apa saya korbankan nyawa saya demi dia. Tapi kalau karena kejahatannya, gua tendang itu kepala anak, ku masukkan kau lagi ke dalam rahimku anakku, sudah besar kau, ku beri makan kau, ku nasihati kau, ku masukkan kau ke dalam sekolah, kau berbuat jahat, lalu kau minta aku menebus dosa kau, enak kali kau. Aku masuk kau. Aku telepon Pak Polisi. Pak Polisi, anakku ternyata memperkodok bini orang. Tolong bawa dia, kalau perlu dipecut dia di penjara. Biar dia tidak lagi nanti berhadapan dengan Tuhannya. Terhapus semua dosanya. Karena aku cinta kepadanya ya Allah. Karena ada hukuman yang lebih besar daripada hukuman cambuk di dunia. Apa itu? Neraka jahanam yang
kesakitannya berkali lipat yang dia tidak akan sanggup hadapi, ya Allah. Maka wahai ya Pak Polisi, tolonglah berikan hukum Islam. Cambuk dia karena telah memperkodok bini orang. Cambuk dia, kalau tidak kalian sanggup, aku yang akan cambuk dia. Aku, karena aku tak mau dia nanti mati kekal di neraka jahanam. Dunia mati sementara. Dunia paling berapa umurnya? 30 tahun, 40 tahun, paha maksimal ya 70 tahun. Itu pun produktifnya ya paling dari antara 10 sampai 50 tahun. Ada 60 udah nggak lagi produktif. Udah nyusahin, bukan nyusahin ya. Maaf ya nenek-nenek, bukan nyusahin. Maksudnya udah memberi ujian kepada anak-anaknya. Maaf, bukan nyusahin. Tapi kalian yang durhaka pasti merasa disusahkan kan sama orang tua kalian. Ngaku kalian, kalau aku nggak disusahin. Gak boleh merasa disusahkan dengan orang tua kita yang sudah tua ya. Mereka udah gak produktif lagi. Maka paling produktif umurnya berapa? 50 tahun. Lalu buat apa saya berkorban untuk kehidupannya yang puluhan tahun itu demi kematian kekalnya nanti? Ketika saya lepaskan dia dari kejahatannya, Allah mengazab dia karena Allah saya maha adil. Ya, kecuali dia bertobat. Begitu. Ya. Begitu, kalian lah yang merasa disusahkan nenek. Mama kalian repot di umur 70, 60, udah berak di atas kasur. Kalian merasa disusahkan ya. Aku kalian. Bukan aku. Mamaku masih kuat by the way. Gitu ya brother. Jadi kalau untuk menyerahkan nyawa dalam artian positif, ginjalnya bermasalah, jantungnya bermasalah. Atau misalkannya, saya dihadapkan kepada penjahat. Saya dihadapkan kepada penjahat yang berkata kepada saya, "Wah, Rifa, kau pilih nyawamu atau anakmu, atau aku selamatkan hari ini." Sebenarnya aku juga mikir, ada kau bisa buktikan anakku kau selamatkan setelah aku mati. Aku nggak bodoh-bodoh juga. Aku nggak sebodoh itu orang Padang ini. Bukan cuma orang Padang aja ya yang begini. Orang-orang lain juga begini lah. Maksudnya kami itu kritis gitu loh. Kami ada nego. Kau mau membunuh anakku dan membunuh aku. Memang ketika aku mati aku bisa tahu anakku kau selamatkan. Jangan-jangan kau jual dia nanti jadi pemuas birahi kau. Lebih baik kami matikan dua-duanya. Kan gitu. Maka aku akan ajukan, apa hak yang harus aku lakukan ketika anakku sakit, gagal ginjal, seperti kuulangi lagi ya Martin, jantungnya gagal, maka jantungkulah yang bisa membuat diberikan kepadanya. Akan kuberikan. Tapi kalau dia berbuat jahat, merampok bank, memperkodok bini orang, kau pikir aku akan menyelamatkan dia? Aku dulu yang akan menghukumnya. Ku tombak dia. Nggak boleh juga sih ditombak. Ku hajar lah dia, pakai cambuk ku hajar. Gitu. Itu saya. Silakan. Oke, enggak. Tetapi berdasarkan cerita ini, apakah anaknya berbuat dosa atau tidak? Siapa? Ya kan saya udah bilang, kalau anak saya berbuat dosa, agama saya mengajarkan untuk apa? Ketika anak itu, kami diajarkan 3 cara untuk membantah kemungkaran. Beramar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3 cara. Dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Kalau ada orang, anak saya, itu tanggung jawab saya. Kalau dia masih belum dikenai syariat, tugas saya mendidik dia. Nak, jangan kau perkodok bini orang ya nak. Sedih nak kalau perkodok. Ayo, coba kau tengoklah kemarin anak-anak yang sedang viral itu, remaja-remaja yang baru pulang dari gereja itu. Apa katanya? Makan darah Palestina, daging anak Palestina. Mereka nggak punya empati. Tak ada lagi empati di hatinya. Dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Maka anak-anakku ku ajarkan, nak, rasakan di dalam dirimu ketika ada anak yatim. Nah, mereka nggak punya bapak. Mereka tidak bisa mengadu ketika mereka disakiti. Mereka nggak bisa minta, Pak, duit jajan. Nak, rasakan di diri kalian bahwa kalian harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu namanya empati. Ketika anakku salah, dia misalkannya dia rampok kucing anak orang lain, dia potong kucing anak orang lain, berarti kamu tidak mendengar ibu bicara ya nak. Sudah ibu bilang, bagaimana kalau kucingmu yang dirampok? Ya sedih bu saya. Lah kenapa kamu merampok kucing orang? Saya suka aja bu. Berarti kamu tidak punya empati. Supaya kamu punya empati, kamu tahu tidak apa hukumannya? Ibu hukum kamu. Saya akan hukum anak saya. Saya pecut dia. Sakit nak, sakit. Begitu juga yang dirasakan kucing nak. Ibu baru pecut kamu ya, ibu rotan kamu sekali. Sakit, kamu sudah cincang itu kucing. Bagaimana yang dirasakan kucing? Itu empati. Saya ajarkan dia berempati. Nah, kalau saya korbankan nyawa saya, nak kamu bunuh anak orang tadi nak.
Iya Bu, saya bunuh anak orang. Kenapa? Suka Bu saya bunuhnya. Saya menikmati ketika membunuhnya Bu. Bahkan ketika saya mencincang-cincang Bu, saya potong itu pelan-pelan lehernya Bu. Dia teriak semakin bahagia saya Bu. Ketika dia bilang au au au, hahaha, saya makin tertawa Bu. Saya makin bilang, ini saya makan darahnya anak Palestina. Ini saya makan tulangnya anak Palestina. Terus aku akan korbankan nyawaku untuk dia. Aku biarkan dia bertumbuh. Aku mati, dia tumbuh menjadi psikopat. Berapa orang korbannya nanti setelah aku mati? Maka pengorbananku ini hanya akan membesarkan seorang psikopat. Tidak akan pernah kulakukan itu Martin. Tidak. Penjahat tidak akan kubesarkan Martin. Penjahat akan kubuat supaya bertobat. Caranya apa? Diberikan hukuman. Tapi ketika anak-anak ini jahat, menikmati kesakitan orang lain, aku korbankan nyawaku untuk dia. Ini ajaran tidak bertanggung jawab. Mengajarkan untuk menumbuh kembangkan para psikopat. Kau yang merampok bank, aku yang tanggung jawab. Enak kali kau. Siapa yang menjamin kau tidak merampok bank lagi? Iya, kalau dia sadar nanti, wah mamaku telah berkorban untuk aku nggak mau lagi lah melakukan. Sedangkan anak orang aja dia hajar. Iya, nanti kalau tiba-tiba dia, mamaku sudah berkorban untukku, aku bunuh lagi anak orang. Kenapa? Bapakku kan bisa berkorban untukku. Ini namanya aku sedang berkompromi dengan psikopat. Ini tidak diajarkan dalam Islam, brother. Karena natur manusia itu adalah natur yang bisa berbuat salah. Ingat, psikopat itu ada. Ya, oke. Tapi untuk konsep penebusan ini bukan untuk menebus dosa-dosa yang seperti ibu sebutkan tadi. Dosa apa yang ditebus, brother? Dosa waktu Adam berbuat dosa di awal. Sebentar. Apa dosa Adam itu? Coba. Kejahatan apa yang dilakukan Adam sehingga Tuhan layak mati untuk menanggung kesalahan Adam, my brother? Ya, kesalahan itu yang sama-sama kita tahu bahwa istrinya melanggar perintah yang disampaikan Tuhan bahwa ada salah satu jenis buah yang tidak boleh dimakan. Buah ini punya Tuhan. Yes. Kalau Adam memakan buah ini, apakah Tuhan akan kekurangan dan miskin? Tapi kan kita berdasarkan perintah Allah di situ, berdasarkan apa yang ditulis. Oh, berarti dia ini melanggar aturan Tuhan. Oke. Nah, ketika melanggar aturan Tuhan, hukumannya adalah kematian Tuhan. Penebusnya adalah kematian Tuhan. Bagaimana dengan Paulus yang membunuh Stefanus? Apa hukuman buat dia? Sebentar, kita jangan lari ke situ dulu. Ini perbandingan. Ketika Adam saja melanggar aturan Tuhan, hukumannya, tebusannya adalah kematian Tuhan. Bagaimana dengan orang Kristen yang membunuh? Bagaimana dengan orang Kristen yang merampok? Bagaimana dengan korban pedo? Ya, korban pedo yang ada di gereja-gereja Katolik. Ya, kita bukakan datanya. Apakah itu ada Unirifa? Ada. Di mana datanya? Ini ada datanya. Unirifa kalau bicara pakai data. Nggak suka kalau bicara itu nggak pakai data. Ya, kita akan tunjukkan teman. Bagaimana dengan hukuman orang-orang ini, my brother? Coba, Anda Katolik ya. Anda adalah seorang Katolik. Ada sekitar puluhan data saya. Skandal dari pastor dari gereja Katolik. Kita buka satu-satu ya. Buka satu-satu. Ini bagaimana pertanggungjawaban Tuhan Anda terkait tentang yang terjadi ini. Oke. Sabar, brother. Saya ajukan sebuah ini bukan premis sih. Ini kasus. Kasus saya bawa kepada Anda. Ya, ketika Adam memakan pohon pengetahuan, Tuhan murka dengan membunuh dirinya. Kemudian lalu bagaimana dengan hukuman ini? Nah, ini dia. Apa yang layak? Ya, apa yang layak bagi mereka ini? Ya, ini dia. Ya, teman-teman, ini adalah FIFA dunia. Para ahli yang menyelidiki kasus pelocohan bersejarah di sebuah gereja menyebut bahwa lebih dari 4.800 menjadi korban pelocohan SKS anak di gereja Katolik Portugis. Apakah dengan kematian Tuhan 3 hari cukup menebus kesalahan pelaku bejat korban-korban ini? Apakah cukup penghapus dosanya dengan kematian Tuhan hanya 3 hari?
5.000 anak di bawah umur. Gereja Portugal. Gereja minta maaf. Cukup dengan meminta maaf. Maka pertanyaan saya, ketika kesalahan Adam memakan buah pengetahuan, dihukum dengan kematian Tuhan 3 hari. Lalu bagaimana dengan korban yang berjatuhan dari orang yang mengaku Kristen, melakukan kejahatan di gereja, yang bergelar pastor dan pendeta? Apa yang tepat hukuman bagi mereka? Karena kalian punya doktrin upah dosa adalah maut. Berapa ratus ribu Tuhan harus mati menanggung dosa mereka? Atau apa yang harus mereka dapatkan? Silakan dijawab. Oke. Dalam sepengetahuan saya itu penebusan dosa itu tidak menebus, seperti contoh kasus yang ibu sampaikan terbarusan. Penebusan itu tidak menebus dosa-dosa itu, tetapi menebus dosa asal, yang kami istilahkan dosa asal, dosa Adam dan Hawa itu. Karena kenikmatan yang awal diberikan Allah itu akibat perbuatan dosa mereka, akhirnya Tuhan mencabut semuanya itu dari Tuhan, mencabut kenikmatan itu dari manusia sehingga mereka dilempar ke bumi. Jadi sehingga pada akhirnya supaya kita bisa menikmati lagi kenikmatan itu, maka kenikmatan apa, brother? ya kita kan sama-sama tahu waktu Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan telanjang, tidak bekerja, dan semuanya sudah disediakan Allah dan sebagainya. Terbalik. Justru ketika Adam belum makan buah pengetahuan, dia telanjang. Setelah dia punya pengetahuan, dia tahu kalau dia harus pakai celana dalam. Justru Tuhan marah di situ. Terbalik. Tuhan Anda menciptakan manusia itu nggak pakai busana. Tuhan senang dengan itu. Justru saya sebut kenikmatan kan tidak perlu capek-capek kerja dan sebagainya. Telanjang pun kita tidak tahu bahwa kita telanjang. Itu saya sebut sebagai kenikmatan. Makanya kenikmatan tidak berbusana maksudnya. Bukan, maksudnya tidak perlu capek-capek bekerja untuk membeli baju. Nggak perlu capek-capek pakai baju gitu. Itu ada kenikmatan menurut Anda? Ya di ayatnya. Apa susahnya Anda sekarang telanjang kalau ingin menikmati itu? Tinggal buka baju, jalan ke mall. Karena dosa kita tahu kita telanjang sekarang. Beda dengan yang waktu. Ya bagus dong, bagus tidak kalau kita itu telanjang? Menurut Anda bagus tidak kita berbusana? Ya, itu kan setelah kita berbuat. Iya, menurut Anda itu bagus tidak kita berbusana? Bagus. Lebih bagus mana kita telanjang atau berbusana? Ayo. Pertanyaan berikutnya, Tuhan menciptakan manusia. Kok malah gara-gara dosa kita lebih buruk? Seolah-olah Anda menarasikan lebih buruk kita berbusana daripada telanjang ini. Persoalannya gini, Tuhan yang menciptakan manusia tanpa telanjang, siapa yang lebih bagus? Pertanyaan berikutnya. Tuhan menciptakan manusia itu telanjang, brother. Kok Anda tanpa telanjang? Tuhan Anda dalam kitab Kejadian menciptakan manusia tidak berbusana. Kita ini tergondal-gandul waktu si Adam belum melakukan kesalahan. Justru karena Adam melakukan kesalahan, kita sadar bahwa kita ini harus menutupi gondal-gandul kita. Nah, jadi Tuhan Anda itu menciptakan manusia pertama sekali itu berbulu saja, tak pakai busana. Betul. Artinya Betul. Maka Tuhan Anda suka tidak kalau manusia itu berbulu telanjang? Hah? Anda lahir itu telanjang atau berpakaian? Oh iya, makanya kemudian kita diberikan baju oleh orang tua kita. Kita lahir telanjang, kita nggak bawa apa-apa. Itu karena dosa. Justru itu, makanya Anda itu jangan menyamakan. Menyamakan dengan apa? Asumsi liar Anda itu terlalu. Tapi kalau izin dulu sebentar, tapi kalau manusia biasa lahir telanjang nggak masalah. Tapi kalau Tuhan lahir telanjang itu memalukan loh. Iya. Serius. Allah menciptakan manusia. Taruh dulu Chris. Suruh jawab dulu Mr. XX ini loh. Apakah tidak memalukan itu kalau Tuhanmu itu lahir telanjang? Nggak memalukan? Begini Bang Andi, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu dalam keadaan telanjang, itu kita mau protes ke siapa? Iya, itu aman, terkendali. Tapi kalau Tuhan lahir telanjang gimana? Ya itu kan proses yang diatur. Nah ini Tuhan loh. Masa Anda samakan dengan manusia? Tuhan loh ini. Gini Bang, kalau rencana Tuhan memang mau menjadi manusia, ya dia harus mengikuti proses manusianya. Loh, kok rencana Tuhan merencanakan dirinya lahir telanjang? Gimana sih merencanakan dirinya begitu? Justru kalau lahir pakai baju dari dalam rahim itu yang tidak masuk akal, Bang. Itu bagaimana ceritanya? Oh, jadi Tuhan merencanakan dirinya lahir telanjang gitu ya? Ataukah Tuhan merencanakan lahirnya pakai baju? Yang namanya manusia itu lahir pakai keker. Bedakan antara Tuhan dengan manusia loh. Itu kan rencananya. Kalau dia rencananya mau jadi manusia, ya harus mengikuti proses manusia. Tidak mungkin pakai jaket dong. Jadi nggak apa-apa ya Tuhan, jadi nggak ada masalah ya Tuhan mau pernah telanjang ya. Ya, kalau oke. Tuhan
Ya udah menciptakan cukup. udara Ya gini secara aja. telanjang. Jadi menurut Kristen tidak masalah, tidak menjadi masalah kalau Tuhan pernah telanjang begitu ya. Oke, deal. Tuhannya Lanjut. Kristen, Bang Andi harus tahu. Tuhannya kawan-kawan Kristen kita punya rencana untuk lahir tidak berbusana dan punya rencana untuk ketika dewasa dibuka juga busananya. Jadi ketika lahir telanjang, kemudian matinya pun ditelanjangi. Beda dengan kita. Allah yang membuat itu bukan kan? Iya, memang bukan kami. Tuhannya kalian yang punya rencana begitu. Jadi Tuhannya teman-teman Kristen ini adalah Tuhan yang merencanakan dirinya lahir dengan telanjang, lalu mati dengan keadaan ditelanjangi. Begitu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan planning, memberikan ilmu kepada umat manusia supaya ketika anak lahir telanjang pakaikan pakaian kepada mereka, dan ketika mereka meninggal tutupi aurat mereka dengan diberikan kain kafan. Masya Allah, dihargai dan dihormati. Ya, jangankan ketika kita hidup, ketika kita mati saja kita ditutup auratnya. Kalau Tuhannya umat Kristen merencanakan dirinya lahir telanjang dan mati pun ditelanjang. Begitu ya. Oke. Ada silakan dibantah lagi Martin. Dari tadi saya tidak merasa terbantah loh Martin. Pak Dede dan Mr. X silakan. Menyambung soal dosa Adam tadi. Oh, Perdede sebentar ya. Silakan kalian ajukan pernyataan dan pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan. Ibu Dobol hari ini ibu dosen baik online, bahkan tidak kuliah hari ini demi kalian. Ibu Dobol nggak kuliah, bukan Ibu Dobol itu pemalas, tapi Ibu Dobol udah adalah sedikit kepintaran Ibu Dobol gitu ya. Karena Ibu tidak menuhankan manusia, jadi Ibu ya nggak apa-apa lah nggak kuliah gitu. Buat apa Ibu kuliah kalau Ibu menuhankan manusia? Ya, maka Ibu tidak kuliah. Sekarang kita lanjut yang tadi. Tapi dosen Ibu paham kok itu. Silakan, Mas Martin. Ini apa dulu Bu? Iya Bang Perdede. Iya, ini omongan Ibu tidak perlu dibantah. Oh, tidak terbantahkan omongan saya. Masya Allah, barakallah. Kalau kan itu kan hak Ibu. Ibu nanti yang bertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Oh iya, saya mempertanggungjawabkan semua perkataan saya karena ini dari sisi akademis dan dari sisi kemanusiaan saya dan dari sisi keimanan. Banyak sebenarnya, ada 4 sisi ya. Ada 4 sisi. Pertama sebagai seorang debater, kedua sebagai seorang mahasiswi, ketiga sebagai seorang wanita yang manusia yang mengajarkan anak-anak untuk membedakan mana hewan, mana manusia, mana Tuhan, mana manusia. Yang terakhir adalah sebagai Ibu Dobol, dosen baik online. Iya. Tapi kalau Pak Pardede naik di sini hanya memberi aplaus saja ya buat apa? Ini bukan gereja loh. Naik saja tepuk tangan. Begini Pak, ini aku mau sarankan kepada kawan-kawan Kristen, terutama yang tadi yang lewat tadi kan, ada satu perkataan Tuhan Yesus yang tertulis di Matius 7 ayat 6. Jadi ini perlu dibacakan. Gitu, Pak. Bisa dibacakan Pak? Adalah yang baca. Oh ya. Ya Pak ya, Matius 7 ayat 6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak kaki dengan kakinya. Betul. Lalu ia berbalik mengoyak-oyak kamu. Betul. Jadi tapi izin dulu 1 menit. Tapi perkataan ini dilanggar oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus, dengarkan dulu gantian. Karena Yesus itu justru melemparkan roh jahat kepada babi, kemudian babi ini dimakan oleh Anda. Yang mana yang benar? Begini, itu penjelasannya kepada yang ini tentang iman. Itu kan. Ntar dulu Bang, dengarkan penjelasan saya. Anda bawa Matius 7 nomor 6. Ada kata anjing, ada kata babi. Yesus pernah mengatakan, dengar dulu. Yesus pernah mengatakan perempuan itu anjing. Terus kemudian Yesus marah, melemparkan roh jahat ke dalam babi, sehingga anjing dan babi dikonsumsi oleh Kristen. Silakan. Mantap kan? Anda bawa data, ditabok oleh Yesus sendiri. Enggak, ini Pak untuk kawan-kawan kita Kristen tadi. Oke, lanjut. Ya, jadi dia akan di sini dikatakan dia akan berbalik mengoyak-oyak kamu katanya. Jadi ajaran Kristen itu kalau dia nggak mengoyak-oyak Pak. Babi dan anjing itu nggak pernah mengoyak-oyak. Kristen justru bersahabat, bahkan dikonsumsi Pak. Ini data loh, kenyataan fakta. Ya, yang mengkonsumsi babi adalah atau yang bersahabat dengan babi adalah orang Kristen.
Dan yang mengkonsumsi anjing dan bersahabat dengan anjing adalah orang Kristen, Pak. Ya, betul. Gitu loh, jangan ke Islam, kami haramkan itu. Iya. Oke, itu semua akibat karena Yesus sudah menubuatkan, membawa hal ini kepada sebenarnya pelajarannya jangan dekati itu, tapi Anda mencoba. Kenapa? Yesus sudah bilang, di luar Bani Israel guguk atau anjing. Yesus melemparkan roh jahat ke dalam babi. Kenapa Anda bersahabat buangan Yesus ini gitu loh? Bahkan dikonsumsi itu kira-kira. Lanjut. Kalau masalah konsumsi. Oke, saya akan coba untuk melebarkan pernyataan Bang Pardede. Dalam kitab Anda, Yesus mengajarkan untuk tidak memberikan mutiara ke dalam mulut anjing dan babi, betul? Betul. Nah, Betul. apa maknanya, Abang? Silakan. Pengajaran atau apa? Tidak boleh memberikan pengajaran kepada orang di luar Kristen, begitu? Bukan. Terus? Ya agak mengarah ke situ lah. Arah begitu. Berarti Yesus kontradiksi dengan dirinya. Ketika Yesus mengatakan jangan kau berikan mutiara kepada mulut anjing dan babi, maksudnya secara filosofi adalah jangan memberikan ajaran ini kepada orang-orang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yesus mengajak untuk kabarkan Injil ke seluruh makhluk, termasuk anjing dan babi. Yesus aja mengajarkan untuk Injil seluruh makhluk, babi makhluk, anjing makhluk. Yesus ternyata lupa sama dirinya sendiri. Bahkan Yesus mengajarkan Injil kepada pemakan babi dan anjing. Bahkan ketika Yesus mengajarkan jangan berikan barang mutiara ini ke dalam mulut babi dan anjing, kalian yang mengaku pengikut Kristus memasukkan anjing dan babi ke mulut kalian. Kontradiksi kalian. Bagaimana dengan umat Islam? Umat Islam tidak sedang, ya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kata Allah kami kepada kami. Percuma, ya, kami tidak pernah ingin mengislamkan kalian. Kami hanya ingin mengedukasi publik di bawah bagaimana cara berhadapan dengan kalian ketika berdiskusi lintas agama. Goal saya bukan mengislamkan Pardede dan Martin, karena saya sudah berpegang kepada Al-Baqarah ayat ke-6. Kalau seandainya orang-orang kafir karena kalian telah menolak dari diri kalian, kalian tidak akan pernah beriman. Saya tidak sedang memberikan Al-Quran yang mulia kepada kalian. Saya memberikan Al-Quran yang mulia kepada ikhwah fisabilillah yang ada di bawah, karena Al-Quran adalah kalam Allah. Saya memberikan apa kepada kalian? Saya memberikan kitab kalian kepada kalian. Saya bacakan Imamat pasal 20. Saya bacakan kitab-kitab kalian kepada kalian. Saya bacakan Galatia pasal 3 ayat 13. Mengingatkan kalian bahwa kalian penghujat Tuhan, mengutuk Tuhan kalian. Nah, ketika Yesus mengajarkan jangan berikan jangan berikan mutiara kepada anjing dan babi, dia lupa. Tiba-tiba pengajaran itu diberikan kepada pemakan babi dan anjing. Bahkan Injilnya seluruh makhluk, termasuk anjing dan babi di dalamnya. Udah ada kok Injil anjing. Bang, berdasarkan dalil kitabku, Injilnya seluruh makhluk. Ku kasih datanya, ya. Inilah kadang-kadang kalian bingung, aku kadang-kadang mana yang bisa ku percaya di dalam pemahaman kalian ini. Satu katanya Injil seluruh makhluk, satu lagi jangan berikan mutiara kepada anjing dan babi. Apa maksudnya itu? Aku yang lama-lama ODGJ dari kalian, ya. Kita baca. Ya, kita baca teman-teman. Dalam Markus pasal 16 nomor 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Anjing makhluk tidak? Pardede? Makhluk. Kenapa belum ke Injil? Ya harus disuruh anjing itu harus masuknya harus baik. Makhluk. Anjing itu ketika Tuhan kalian mengajarkan jangan berikan mutiara ke dalam mulut babi dan anjing, tapi Tuhan kalian lupa kalau ternyata anjing dan babi adalah makhluk. Dia suruh injili itu anjing dan babi, bahkan dia suruh injili pemakan anjing dan babi. Bahkan kalian anjing dan babi, jangankan kalian injili, kalian masukkan ke dalam mulut kalian. Goclek. Coba tanya bagaimana sih cara, bro? Ini kan Markus 16:15 ya. Udah dibaca belum? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Babi dan anjing itu termasuk makhluk. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menginjili babi dan anjing? Silakan. Mengajarinya supaya berbuat baik. Anjing bisa juga berbuat baik. Babi bagaimana? Ya begitu juga.
Tapi kenapa dikonsumsi? Ya, orang untuk dikonsumsi. Oh, diginjili sambil dimakan. Persoalannya Lanjut. lebih baik lagi bang, unta lebih baik lagi dia bantu orang. Kenapa dimakan juga? Pak, Lebih baik lagi unta kan lebih. Masalahnya kan tidak ada larangan untuk makan unta dan tidak ada larangan memberikan mutiara ke mulut unta. Kita kan berdasarkan dalil, jangan berikan mutiara ke dalam mulut anjing dan babi. Kan itu poin kita. Tapi pembahasannya dari soal siapa yang lebih baik dari antara hewan-hewan. pertanyaan terakhir nih. Ini, bagaimanakah cara menginjili singa lapar? Caranya gimana ya? Kalau bagi kami dilarang. Ya, berarti Anda tidak mengikuti perintah Tuhanmu. Disuruh menginjili singa lapar loh. Ya, kan disuruh juga. Dia akan berbalik mengoyak kamu. Artinya ajaran Tuhan kami itu kalau kami ajarkan ke sesemua orang, ada orang tertentu yang akan mengoyak kami nanti. Tapi disuruh bang menginjili singa lapar. Disuruh, tapi ya kita harus menghindar. Nengok juga situasinya. Disuruh tapi nggak mau ngerjain gitu ya. Kalau dia berbalik mengoyak kita, ya kita minggir dulu. Ya makanya ini lalu mikir dong, itu data benar apa enggak? Itu di situ benar. maksudnya. Benar itu data. Ya kalau benar ya lakuin dong sekali-kali gua video ini kek. Benar nggak Kristen melaksanakan perintah itu gitu loh? Ya benar. Karena ini memang perintah Tuhan kami, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Tapi Yesus melakukannya. Kami yang disuruh kami. Tapi Yesus pernah melakukan melemparkan roh jahat ke dalam babi. Itu kan hak dia Tuhan. Segala alam. Hak dia gimana sih? Kok kontradiksi? Kok Yesus kok Tuhan kok diatur Pak? Anda yang mengatur itu loh. Bukan kami yang mengatur, tidak bisa kami mengatur Tuhan kami. Tidak bisa kami bilang, kamu kenapa manusia? Nggak bisa kami. Tapi Yesus, apa sih salahnya, bro? Apa salahnya babi sehingga Yesus marah banget ke babi sehingga melemparkan memasukkan roh jahat ke dalam babi? Menurut Anda kenapa? Yesus arogan banget kayak gitu. Dia Tuhan Allah alam semesta ini, suka-suka dia. Oh jadi Yesus Tuhan alam semesta? Suka-suka dia. Suka-suka Tuhan. Iya betul. Memang suka-suka Tuhan. Iya. Kami terus kalau Tuhan mau mati itu suka-suka dia juga, mati terkutuk, suka-suka dia juga. Suka dia mau menyerahkan nyawanya, suka dia mau ngambil nyawa. Lanjut. Mau ngambil nyawanya itu suka dia. Oh, patutlah kayak gitu ya, suka-suka dia lah ya kan. Ya memang kami nyanyikan tiap minggu, Bu. Suka-sukamu Tuhan. Kalau suatu saat aku dihamili sama Tuhan, berarti suka-suka dia lah ya. Coba suruh nyanyi dulu tuh. Coba suka-suka Tuhan. Coba nyanyi bang, nanti saya kasih melodinya. Coba nyanyi ya bang. Nyanyi bang. Bang. Nyanyilah suka-suka Tuhan. Coba bang. Ya kita sebentar. Ini argumennya ya teman-teman. Teman-teman dengar ya. Alhamdulillah hikmah dari diskusi ini ada pernyataan suka-suka Tuhan. Suka-suka Tuhan ini adalah menunjukkan betapa teman-teman Kristiani itu tidak mempermasalahkan terkait ada informasi di mana Tuhan yang membunuh anak kecil, di mana Tuhan yang menghukum orang yang karena ceroboh terpegang tabut Tuhan. Bahkan dia tidak mempermasalahkan bahkan ketika Tuhan yang membunuh dirinya sendiri. Maka sebenarnya ini adalah dogma atau doktrin yang membenarkan seandainya Tuhan ini pun berbuat jahat kepada manusia, ini sudah tidak bisa terjawab bahwa itu bukan Tuhan, tapi suka-suka Tuhan. Kan Tuhannya suka-suka. Jadi kalau seandainya kita tidak dipilih menjadi Kristen, maka itu kembali kepada suka-suka Tuhan aja. Kan dia tidak memilih. Ya, betul. Jadi kita tidak disalahkan. Seandainya Bang Handi itu tidak jadi Kristen sampai mati, saya tidak jadi Kristen sampai mati, itu kita nggak bisa berbuat apa-apa menurut Tuhan mereka, karena suka-suka Tuhannya. Ya betul. Ya. Suka-suka Tuhannya aja. Karena ya. Tuhannya adalah Tuhan yang suka-sukanya aja hidup.
suka dia aja lah, mau jadi kecoa pun dia suka dia gitu. Kalau begitu, kalau suka-suka Tuhan, apakah tentang lu bagi izin, kalau ada perkataan suka-suka Tuhan, apakah Tuhan kamu menyukai babi? Bentar, Begini, Bentar dulu, Pak Dede dulu bentar. Terakhir saya mau pergi. Ya, kalau suka-suka Tuhan, apakah Tuhanmu suka dengan babi? Begini, aku mau jawab Ibu Uniru. Oh ya, silakan. Pertanyaan saya sulit. Tak akan mampu kita mengenal Tuhan itu. Selain Tuhan itu yang mau mengenalkan dirinya kepada kita. Anda mampu mengenal Tuhan Anda? Tuhanku yang mengenalkan dirinya sama aku. Iya. Makanya aku Anda mengenali sudah kenal Tuhanku. dengan Tuhan Anda sekarang? Betul, saya sudah. Ya berarti Anda mampu. Anda udah kenal kok katanya, gimana sih? Karena Tuhanku mengenalkan dirinya sama aku. Kapan? Semenjak aku lahir, semenjak aku punya apalah. Kapan ketemu Tuhan? Bukan itu Pak Sering Dede. dalam hidupku bertemu Tuhanku. Siapa Tuhan itu? Siapa Tuhan itu Pak Dede? Tuhanku Yesus Kristus. Oh Yesus, yang anaknya Maria. Yang anaknya Maria itu loh Tuhanmu ya? Ya betul. Kenapa dia mati? Suka-suka dia Pak dari tadi. Oh suka-suka dia. Jadi kesukaan Tuhanmu termasuk kesukaannya dia mati terkutuk gitu ya? Betul Pak. Kamu tidak baik, mengenal lanjut. dia itu Pak. Waduh, hebat ini suka-suka Tuhan nih. Ya, Pak jadi begini Hendy, kamu teman-teman. tidak akan mengenal Tuhan kami. Iya, saya akan mengenal Tuhan menjelaskan. Saya coba akan mengajarkan kepada kamu Tuhan saya. Allah Subhanahu wa taala adalah entitas yang kita imani sebagai Rabbul Alamin. Memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Tuhan yang memiliki sifat-sifat asma wa sifat Allah. Ada 99 asma, kemudian ada sifat wajib dan juga sifat mustahil bagi Allah. Ini adalah bagaimana cara kita mengenal Allah dengan mengetahui sifatnya, bukan duduk nongkrong melihat zat Allah lalu bercakap-cakap dengan Allah, bukan begitu cara mengenal Allah, tapi mengetahui sifat Allah. Ketika Allah mengatakan aku maha mulia, maka kemudian dia menghinakan dirinya, lalu dijawab dengan ya suka-suka dia lah. Ini artinya Tuhan yang tidak konsisten. Maka teman kita Pardede mengakui bahwa Tuhannya itu bisa menjadi tidak konsisten, bahkan bisa menjadi Tuhan yang kehilangan akal sehat, bahkan bisa menjadi Tuhan yang bayi, Tuhan yang Down syndrome, Tuhan yang mungkin akan menyamar menjadi kecoa suatu saat, karena Tuhan ini tidak konsisten dengan apa yang disampaikan. Ketika dia katakan aku maha besar, ternyata dia mengecil. Ketika dia katakan aku maha mengasihi, dia membunuh anak kecil. Ketika dia katakan aku maha suci, dia keluar dari lubang kencing wanita. Ketika dia katakan bahwa aku bukan manusia, maka dia berubah menjadi manusia. Ketika dia katakan aku teguh pendirian, dia menyesal dengan perbuatannya. Maka Tuhannya teman kita Pardede adalah Tuhan yang suka-suka hidupnya aja. Mau jadi ODGJ, mau jadi perempuan setengah laki, perempuan setengah laki-laki setengah, itu suka-suka Tuhannya. Maka di sini inilah sebenarnya kalau kita masuk ke ranah Islam, penistaan yang besar terhadap Allah. Karena manusia awalul aku jawab dulu. Kamu tidak akan mengenal Tuhan kami. Kamu tidak akan mengenal Tuhan kami. Kamu tidak akan mengenal Tuhan kami. Enggak apa-apa, karena dia nggak mau mengenal nama saya kan? Iya, betul. Ya udah. Ya bukan salah saya dong. Saya tidak salah ketika saya tidak Yang Pak Dede sahabat dong. tentang memperkenalkan dirinya kepada saya. Satu dong. Satu. Tuhan kalian yang salah. Kenapa dia nggak datang? Karena saya tidak bisa mendatangi dia. Harusnya supaya saya kenal dia, dia yang datangi saya. Saya tunggu siang, malam, pagi. Bahkan saya kalau perlu menunggu dia dengan tari tiang. Dia mau karpet merah, saya tunggu karpet merah. Ya. Pardede, kenapa Tuhanmu nggak pernah memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan? Malu. Dia memperkenalkan dirinya di dunia ini. Dia sebagai manusia. Nggak pernah gua dengar Yesus berkata akulah Tuhan. Malu apa dia ya? Kami tidak butuh pengakuan kayak gitu. Berarti Tuhan mau malu kali memperdengarkan memberitahukan kepada orang bahwa dia Tuhan ya. Malu ya? Apa gimana? Hanya iblis yang dikatakan Tuhan kami itu yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Hanya iblis. Justru iblis lah yang pernah membawa Tuhanmu, bro.
Ngerti nggak sejarahnya di Matius 4 nomor 8 sampai 10, iblis pernah membawa Tuhanmu ke gunung yang tinggi. Bang Andi, ada Ya. Cecilia, Kristen di bawah ingin naik. Fandi di Jambak. Andi naikin dong. Ya. Bro, kenapa iblis bisa membawa Tuhan? Lebih kuat iblis daripada Tuhanmu loh. Kok bisa begitu ya? Gimana caranya? Datanya ada. Di Matius 4, 8 sampai 10, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Tuh. Pertanyaannya, bagaimana cara iblis membawa Tuhan? Kamu tidak akan paham itu. Ya, kasih paham lah. Kasih paham lah. Suka-suka Tuhan lagi. Kamu tidak akan paham. Jawab lagi dong, suka-suka Tuhan gitu. Kamu itu tidak akan paham tentang kesana. Loh, terbaca kok. Orang mati aja dihidupkan, kamu nggak percaya? Percaya, siapa bilang nggak percaya? Saya percaya. Di Yohanes 11:41, dia menghidupkan Lazarus dari kematian. Kemudian Yesus berkata, "Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, sehingga orang yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, dia mengakui dirinya utusan Tuhan, bukan dia Tuhan. Bagaimana ceritanya? Menjawab. Bang Andi, saya coba menjawab yang Yesus dibawa iblis tadi. Ya coba. Baca Matius, dulu Matius 4, 8 sampai 10. Matius 4, 1 sampai 11. Pas ayat 1-nya, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Artinya Yesus dibawa oleh roh. Matius 4, yang kalau baik Matius 4 nomor 8 lu baca. Matius 4 nomor 8. Sebentar, Pak. Halo, selamat siang. Selamat sebentar ya. Terakhir ini harus saya. Coba. Matius 4, 8. Coba, jelas di situ. Habis ini kembali ke Unirip ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemuliaan. Berarti iblis pernah membawa Tuhanmu ya? Jelas loh tulisannya. Gimana? Kalau menyambung dari ayat satunya tadi itu roh yang membawanya, Bang. Kemudian dicoba. Ya memang iblis itu roh. Lu pikir iblis itu apa? Ya, roh. Ya, gak kelihatan. Kalau kita berpatokan pada ayat satunya tadi itu artinya ada roh yang. Lu pikir iblis itu raksasa? Bawa trailer, angkut Yesus, kagak, itu iblis itu roh. Pertanyaannya, kok bisa ada ya Tuhan dibawa-bawa gitu loh pertanyaannya. Apa selemah itu Tuhanmu dibawa-bawa oleh iblis gitu loh. Tuhan loh ini, jangan ikuti Pardede suka-suka Tuhan, jangan jawab kayak gitu. Ini Bang, artinya iblis itu dia dimanapun dia berada, di setiap dekat manusia itu dia ada terus. Jadi iblis boleh ya, iblis boleh menguasai Tuhan ya. Dia mencobai bukan menguasai. Membawa. Iblis. Lu ngerti gak sih? Nih saya kasih pertanyaan. Di sini ada iblis dan Yesus. Ada yang membawa, ada yang terbawa. Pertanyaan, siapakah yang berkuasa saat iblis membawa Yesus? A. Iblis, B. Yesus. Siapa yang berkuasa? Masalahnya opsinya tidak ada. Yang berkuasa adalah yang membawa, yang dikuasai yang terbawa. Nah, Pardede berkata itu suka-suka Tuhan. Selesai. Iblis itu dimanapun dia berada, dia ada Bang, sama seperti kita sekarang. Kita juga di Jangan bawa ke sekarang. Antara iblis dan Yesus ada yang terbawa, ada yang membawa. Yang membawa adalah iblis, yang terbawa adalah Yesus. Artinya iblis pernah menguasai Tuhanmu, bahkan pernah membawa Tuhanmu. Nah kalau mau cari aman, jawab saja kayak Pardede, suka-suka Tuhan. Betul Pardede? Selesai, lanjut. Betul, itu tak akan paham kamu itu Pak. Ayat Nah, tidak usah dibacakan sama kamu itu. Bapak tuh bertanya itu udah akan paham. Percuma Pak, Bapak tanya itu.
Ya udahlah Pak, saya nggak usah nanya deh Pak, mending gue nyanyi deh Pak, suka-suka Tuhan. Iya itu. Nyanyi Pak. Jadi Bapak kesini ngapain? Aku tadi mau bilang sama kawan-kawan Kristen yang naik Coba tadi, dong supaya hubungi Pak, tadi Anda bisa itu. Yaudah Pak Pendede udah nggak usah dikasih tahu ke kawan-kawan Kristen. Bapak turun aja biar kita dengan kawan Kristen yang bisa diskusi aja ya. Kita diskusi di sini. Ya kita di sini diskusi. Dan diskusi ini pun adalah sesuatu yang tidak dipaksakan. Kan saya sudah bilang kita punya pilihan. Ketika setiap orang itu bebas berdiskusi, temanya pun bebas. Nah, apa yang kita lakukan di sini ini dilindungi oleh negara. Kan saya sudah bilang, seandainya ada perkataan yang tidak sesuai dengan dasar yang saya ajukan, silakan kalian bantah. Saya akan meminta maaf kepada kalian di publik. Ya, karena wajar saya tidak tahu iman kalian, kan saya tidak punya Roh Kudus. Jadi ketidaktahuan saya pun itu dibenarkan dalam iman kalian. Nggak bisa dihakimi saya. Kenapa? Saya tidak punya Roh Kudus. Tugas saya bertanya kepada kalian. Tapi saya memaparkan berdasarkan saya sebagai manusia yang normal, sehat, berpikir, seorang mahasiswi dan seorang Islam. Jadi semua hujah yang muncul adalah argumentasi dari saya yang adalah manusia, berpikir, berakal, punya hati nurani dan juga sebagai seorang muslimah dan manusia biasa. Jadi silakan kalian naik ke atas untuk diskusi dengan saya, dan ini pun tidak dipungut biaya dan tidak dipaksa loh. Oke Bunda, artinya bahwa ketika ibu mau mengatakan kami salah, artinya ibu harus tahu dulu kami punya pikiran itu apa sehingga salah. Jangan Nah itu saya kenapa bertanya. Kenapa saya bertanya kepada Anda? Pikiran Bunda lain, kemudian ibu memvonis pikiran kami salah. Itu tidak, vonis itu bukan gini. Anda harus letakkan beberapa. Kita ini kan punya kotak-kotak nih. Dari sisi Islam, dari sisi kemanusiaan, dari sisi logika sehat, sederhana, Anda salah. Kesalahan Anda apa? Pertama, ketika Anda mengatakan bahwa karena berdosalah manusia makanya telanjang. Ini kan seolah-olah diksi yang Anda bangun adalah ketelanjangan itu adalah sebuah dosa. Ketelanjangan itu sesuatu yang suci kemudian dirusak oleh perbuatan dosa Adam, sehingga pada akhirnya manusia itu berbaju, dan berbaju ini adalah sesuatu yang tidak baik. Bertelanjanglah yang baik. Nah, dalam moralitas sekarang itu salah. Karena dalam perspektif Islam, justru ketika Nabi Adam itu memakan buah yang Allah larang untuk didekati, itu tersingkap auratnya. Justru ketika dia berbuat salah maka tersingkap auratnya, bukan ketika dia itu salah tertutup auratnya. Terbalik kita. Nah, itu moralitas. Maka saya tanyakan kepada Anda, kalau Anda bertelanjang sekarang, kira-kira Anda punya moral atau tidak? Ya kalau setelah berbuat dosa ya itu tidak bermoral. Nah kan, maka moral itu muncul karena dosa berarti. Kan? Ya kan itu, Inilah kan itu kenapa saya katakan terbaliknya kita. Berarti manusia bermoral karena manusia berbuat dosa. Berterima kasihlah kepada orang yang telah berbuat dosa, gara-gara itu kita bermoral. Ngeri loh doktrin kalian ini loh. Doktrin kalian ini logikal falasi, terbalik dengan realitas. Nah, saya salahkan itu dalam sisi akademis. Dari segi penggunaan bahasa saya katakan bentar. Lalu kedua, ketika Anda mengatakan saya menyalahkan Anda bukan dari sisi sebagai seorang yang intoleran, karena saya tidak melarang Anda untuk bertuhan kepada Yesus, tidak ada pelarangan dari saya. Saya mengajukan ide dan gagasan bahwa dalam iman saya Islam, maka Tuhan yang seperti Anda gambarkan itu adalah Tuhan yang salah, Tuhan yang suka-sukanya, Tuhan yang mati mengajarkan manusia tidak bertanggung jawab terhadap usahanya. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Cici. Bentar. Nah, ini kan berdasarkan apa? Kebenaran dari iman saya. Nah, Anda kan saya sudah katakan, Anda tolak, Anda mampu meluruskan saya bahwa antitesisnya. Gagasan ide Anda bawa ke hadapan saya, tapi pakai dalil. Boleh dalil akli itu dalil yang make sense. Boleh menggunakan dalil tertulis dalam Bible Anda. Tapi kalau tidak ada, Anda merasa ternista, ya memang betul kebenaran itu apabila disampaikan membuat orang-orang yang tidak benar itu tersakiti. Karena yang namanya kebenaran tidak mengenal perasaan. Tapi cara menyampaikan kebenaran dengan menggunakan hikmah dan cara yang baik. Dari tadi saya tidak pernah menghujat pribadi Anda. Saya tidak pernah menghujat Tuhan Anda. Bahkan saya tidak menghina kitab suci Anda. Cara saya masih cara yang, kalau saya katakan, saya masih mengupayakan seakademis mungkin. Apa